السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الأخوات والأمهات، بارك الله فيكن جميعا. تبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan dan disempurnakan untuk kita. InsyaAllah pada pagi hari ini tanggal 26 Oktober atau yang berketepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah Allah jumpakan kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita bersama kitab Mau'idatun Nisa, wasiat-wasiat untuk kaum wanita muslimah. Wasiat selanjutnya, ya ummahat dan akhwat, tolong diperhatikan. Ummahat, akhwat, sudah taib, diperhatikan. Wasiat selanjutnya, kata Syekh Abdullah Ar-Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ta'ammulat fi qawlihi ta'ala wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Renungan yang patut kita renungkan, renungan yang patut kita fikirkan dan kita pahami, yaitu sebuah ayat dari surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Bagusnya akhwat dan ummahat yang punya aplikasi Al-Quran di HP-nya atau yang bawa mushaf Al-Quran terjemah, bisa dibuka ini surat An-Nur 31. Surat yang, ayat yang panjang. Naam. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah wahai Muhammad, tolong perhatikan ini ummahat, ini ditujukan kepada kaum wanita khusus ini.
Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum wanita-wanita muslimah, kaum wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Hendaknya mereka tidak menampakkan dan memamerkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Dan hendaknya mereka menutupi dengan jilbab-jilbab mereka dada-dada mereka. Maksudnya hendaknya mereka menjulurkan pakaian-pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suami mereka atau untuk anak-anak mereka, atau di hadapan ayah-ayah mereka. Atau di hadapan ayah suami mereka, maksudnya mertua. Taib, saya ulangi, dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suaminya, atau menampakkan di hadapan ayah-ayahnya, atau ayah dari suaminya, atau putra-putranya, atau di hadapan anak dari suaminya, maksudnya anak tiri, atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, keponakan, atau anak dari saudari mereka, anak dari saudari mereka, keponakan tapi dari saudari kita. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka, maksudnya selama kaum muslimat. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka, atau di hadapan budak-budak mereka, atau orang yang hidup bersama mereka dari kalangan pembantu, orang yang hidup bersama mereka, bukan pembantu maksudnya ini, orang yang tinggal bersama kita dari kecil, hidup bersama kita cuman hanya makan, ya istilahnya numpang makan, minta makan lah istilahnya itu. Tapi jarang sekarang orang seperti ini. Ada orang pada zaman dahulu, kok kakek nenek kita, banyak orang-orang yang miskin, masya Allah, dari kecil dirawat, hidup sama dia hanya cuman makan, hanya sekedar hidup sehari-hari lah, keperluannya dicukupi, dan dia hidup bersama kita. Ini bukan pembantu, pengikut, hanya sekedar pengikut saja. Di sini disebut at-tabi'in, ghairi ulil irbati, yang mana mereka tidak ada hasrat sama sekali, tidak memiliki hasrat, dan enggak ada hasrat untuk nikah, untuk masalah seperti itu yang berhubungan dengan biologis. Tidak ada hasrat biologis, disebabkan mungkin karena penyakit, atau memang mereka enggak ada kebutuhan ke situ. Yang penting bisa hidup dan bisa makan. Minar rijali awit tifli, dari kalangan laki-laki yang seperti ini tadi, dari kalangan laki, awit tifli, atau anak kecil yang belum paham tentang aurat wanita. Dan hendaknya kaum wanita muslimah tidak menghentakkan kaki-kaki mereka untuk menampakkan suara perhiasan yang mereka sembunyikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua, hendaknya kalian bertobat wahai kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian beruntung. Surat An-Nur ini surat yang agung ya ummahat, di antara surat-surat yang banyak membahas tentang kemuliaan seorang wanita. Nah, dan
perlu dibaca. Bahkan bukan perlu, harus dibaca oleh seorang wanita muslimah. Surat An-Nur dari awal sampai akhir banyak bercerita, surat An-Nur secara umum banyak bercerita tentang atau berbicara tentang kemuliaan seorang wanita dan laki-laki. Maksudnya menjaga pandangan mata, menjaga kehormatan diri, kayak seperti itu, jauh dari kemaksiatan, menjaga hati, kesucian hati. Banyak berbicara masalah seperti ini. Di antaranya menutup aurat. Nah, yang disebutkan di ayat ini. Dan bukan cuma menutup aurat, tapi menundukkan pandangan mata, menjaga kesucian hati. Subhanallah, ini ayat yang agung dari surat yang agung dan mulia, yang hendaknya seorang wanita muslimah memiliki perhatian khusus kepadanya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan, amarallahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayah al-karimah al-mu'minat bi ghaddil absari wa hifdzil furuji wa dhikri ahkam wa dhakara ahkaman ukhra tata'allaqu bil mar'ah. Waqad dzakara dzalika tabaraka wa ta'ala ba'da ayatin tata'allaqu bir rijal fil mawdu'i nafsihi. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, An-Nur 31, memerintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum-hukum yang lainnya yang khusus berkaitan dengan kaum wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebelum ayat ini, jemaah, jadi di ayat yang ke-30, ayat 30, sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum-hukum yang sama, permasalahan-permasalahan yang sama tadi yang kita baca tadi, tapi ditujukan untuk kaum laki-laki. Perintahnya sama, menundukkan mata, menjaga kemaluan. Subhanallah. Bunyinya ayat yang ke-30, ummahat yang dirahmati oleh Allah, ini ditujukan untuk kaum laki-laki, ditujukan kepada kita, saya dan sejenisnya, kaum laki-laki. Ayat yang ke-30, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala apa yang mereka berbuat. Ayat 30. Faghaddul basari azka wa athhar. Menundukkan pandangan mata perkara yang amat sangat suci, amat sangat bersih, bermanfaat untuk membersihkan dan mensucikan hati kita, baik untuk kalangan laki-laki ataupun perempuan. Wa man atlaqa li basarihi al-'inan wa akhadha yanzuru huna wa hunak wa la yar'a hurumatillahi tabaraka wa ta'ala fa inna hadha dari'atun lil wuqu'i fil fahishah wal muharram idin nadhar muharram wasilatun lizina wa baridun musilun ilaih. Dan barang siapa yang mengumbar pandangan matanya, apa saja dilihat, apa saja dilihat. Ini kebiasaan buruk kita. Kebanyakan orang Indo kalau jalan tuh tolah-toleh biasanya, tolah-toleh. Padahal sunnahnya kalau jalan itu nggak tolah-toleh umat. Rasulullah SAW itu kalau jalan tidak pernah tolah-toleh. Jadi lihat, beliau kalau pandangannya ke depan atau ke bawah kalau beliau jalan. Nah, tapi kalau beliau duduk, Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali beliau menadahkan pandangannya ke atas. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana nadharuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ta'ammul. Rasulullah SAW itu kalau melihat itu bukan melihat takjub kayak bagus banget ya, apa ya itu ya, mobilnya apa ya, bukan takjub kayak gitu melihatnya.
Beliau itu kalau melihat sesuatu, melihatnya dengan merenungi. Disebutkan dalam riwayat, idza nadhara lita'ammul, melihat, mengamati, mentadaburi, begitu sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu. Dan tidak tolah-toleh kalau jalan ummahat. Nah, tatap ke depan atau ke bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pun orang yang biasa membuang pandangan matanya ke sana kemari, melihat ke sana kemari, segala sesuatu, al-inan ini segala sesuatu, apa saja ditampak sama dia, apa saja dijingok sama dia, dilihat. Dia berusaha lihat sana, lihat sini, dan tidak peduli akan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya perkara seperti ini, tolong perhatikan, bisa menjerumuskan seseorang kepada fahisyah, kemaksiatan, dan menjerumuskan dia berbuat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandangan, tolong ini, an-nadharul muharram, dan pandangan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah, sarana yang bisa menjerumuskan kita pada zina, kata Syekh. Wa baridun musilun ilaih, iya, barid, yang mengarahkan kita, yang menarik kita, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan yang satu ini, yang amat sangat dibenci oleh syariat kita. Inna zina kana fahishatan wa sa'a sabila, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, sesungguhnya zina itu adalah sebesar-besar dosa dan seburuk-buruk sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu wa kullil mu'minat, firman Allah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Dzakara hadza al-laqab al-'azim. Di sini ini julukan yang amat sangat prestisius, amat sangat istimewa, prestis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penghargaan bagi kaum wanita mukminah. Katakanlah Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, bukan sembarang wanita. Li'annahu yaqtadi min sahibihi ayyamtazila amrullah ta'ala. Karena sifat ini jelas menunjukkan akan ketundukan dan kepatuhan yang menyandangnya untuk mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita beriman jelas tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak banyak bicara ummahat. Orang yang beriman itu kalau dengar perintah tidak banyak komentar. Sifatnya orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran, tidak banyak komentar ummahat. Adanya cuman apa? Kalau dengar perintah, sami'na wa ata'na. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar ya Allah, wa ata'na, kami taat. Ini gak ada komen yang lain ummahat. Sebaliknya, orang yang banyak komen itu ummahat, dikit-dikit komentar, diperintah begini komentar, nggak jalani komentar, nggak banyak bekerja, mulutnya yang banyak ngomong. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifatnya orang-orang munafik. Sayaqulu sufaha, sayaqulul munafik. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang munafik akan mengatakan kepadamu begini, orang-orang bodoh akan mengatakan kepadamu begini, begitu. Disebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan juga sifatnya orang kafir Quraisy, sifatnya orang-orang kafir pada zamannya Rasulullah SAW, banyak komentar ketika dipalingkan kiblat dipindahkan dari menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Mekkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Asy-Syarifah. Komentar semuanya, orang munafik komentar, orang kafir komentar, orang musyrik komentar. Ini agama apa ini Muhammad ini? Kok main-main? Kiblat kok pindah-pindah? Segala macam omongannya. Yang tidak komentar, yang cuma sami'na wa ata'na, orang-orang yang beriman. Hati-hati ya ummahat ya, masalah perintah agama apa, jangan
Jangan dikomentari. Agama ini dah selesai, dah finish, sudah the end, tidak ada lagi bersambung agama ini. Sudah selesai, tinggal jalankan aja kita. Nah, tinggal menjalankan aja. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, jangan dimodifikasi. Jangan. Sami'na wa ata'na. Itulah sifatnya orang yang beriman. Fal mu'minatu shadiqah, wanita yang beriman dengan keimanan yang jujur. Allati yantabiqu 'alaiha hadzal wasf la tataraddadu fil istijabati li amrillahi tabaraka ta'ala. Wanita yang jujur dalam keimanannya, yang memiliki sifat seperti ini, yang layak dijuluki wanita yang mukminah, maka dia tidak akan ragu dan setengah-setengah dalam menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas orang yang mengaku beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, Rasulullah SAW memberikan ketetapan kepadanya dengan suatu ketetapan, kemudian dia memilih ketetapan yang lain selain dari apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini tidak pantas. Orang yang aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ka'an taqul hadha yasluhu wa la yasluh, hadha yunasibuni wa la yunasibuni, aw nahwi dzalika, wa innama tanqadu wa tastaslim. Kayak seperti orang yang setengah-setengah, yang kurang tunduk, seperti ucapan mereka, ini nggak cocok buat saya ini pendek, bagusnya pakai sepatu yang pakai jenggel beginilah. Anak ini anak kalau pakai jilbab besar itu anak nggak nyaman, anak. Subhanallah. Anak tuh nyamannya seperti inilah, segala macam. Pak anak kok pakai yang gelap-gelap itu cak mana gitulah, anak kok risih kok pakai baju kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pengennya baju yang ngejreng biar orang tertarik dengannya. Nah, anak tuh karena tidak terbiasa ya keluar tidak pakai parfum gitu. Jadi kalau pakai parfum, kalau nggak pakai parfum rasanya kok ada yang kurang pada diri saya. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Semuanya dikomentari, semuanya Masya Allah ditaklik. Diberikan catatan, akhirnya dibantah apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu Islamnya Islam apa sih? Kok anu banget kamu? Kok apa Islam? Fanatik banget ya kamu itu. Biasa aja loh jadi orang Muslim, Masya Allah. Jadi ada Muslim biasa, ada Muslim fanatik, ada Muslim radikal, ada Muslim apa seperti ini. Nah, tidak ada. Islam itu satu yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, wanita muslimah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaghdudna min absarihinna, sampaikan wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Ja'ahuna min allati litab'id fa ghaddul basari matlubun fil umuri allati amara Allah tabaraka wa ta'ala bi ghaddil basari fiha fa lihadha sayati fil ayati istithna'an lam tu'mar bi ghaddil basari anhu yaghdudna min absarihinna. Min ini yang pernah belajar bahasa Arab, anda tidak tahu ini pelajaran sudah tinggi sebenarnya kalau di ilmu bahasa Arab dalam nahwu. Min harfu jar, min dari, itu bahasa Indonesianya. Min itu artinya banyak sekali dalam bahasa Arab. Di antaranya min ini litab'id, yang mengandung makna sebagian. Yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka dari sebagian yang layak untuk ditundukkan pandangan. Jadi dari sebagian pandangan aja, nggak seluruhnya. Jadi nggak terus wanita itu menundukkan pandangan terus, enggak begitu. Tundukkan pandangan dari hal-hal yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilihat. Sebagian saja, nggak semuanya haram. Makanya ada datang ayat selanjutnya pengecualian dari Allah Subhanahu Wa Taala
boleh dia melihat, atau boleh dia menampakkan perhiasannya, atau boleh dia dijenguk oleh orang lain selama dia adalah suaminya, ayahnya, mertuanya, putra-putranya, anak dari saudarinya, anak dari saudaranya. Kita jelaskan tadi. Jadi enggak seluruhnya. Taib. Wa fil mutalabati bi ghadil basri la farqa baina an-nadhari ila rajul mubasharatan an-nadhari ila suratihi li'anna an-nihayata fil amrayni wahidah. Yang dianjurkan kita menundukkan pandangan mata tadi ummahat, tolong ya ummahat. Di antaranya seperti kita melihat laki-laki yang bukan mahram kita. Seperti melihat laki-laki yang bukan mahram kita. Ini salah satu contohnya. Ini melihatnya secara langsung atau tidak langsung. Ini juga dilarang sebenarnya, melihat gambarnya, melihat videonya juga sebenarnya. Ana lebih cenderung sebenarnya nggak pakai video sebenarnya. Ini sebagian ulama ini masuk di sini semuanya, baik secara langsung lihat orangnya atau lihat gambarnya, lihat gambarnya. Nah, tapi ada yang mengatakan liwasailil idah, sarana untuk menjelaskan, mungkin dengan melihat itu lebih paham, lebih bisa menangkap. Tapi sebenarnya wanita itu, ini saya jawab juga, sebenarnya wanita itu memiliki indera yang Masya Allah luar biasa yang nggak dimiliki oleh kaum laki-laki. Inderanya apa? Dia mudah menangkap ucapan orang tanpa melihat orangnya. Ini kemampuan seorang wanita. Masa sih Ustaz? Iya, percaya aja sudah. Nah, si wanita itu memiliki kekuatan di situ. Jadi mudah menghafal, menangkap, memahami itu tanpa dengan melihat melihat orangnya. Itu termasuk dari hikmah, dan itu Allah Ta'ala alam. Sejauh ini saya ngajar di pondok 7 tahun atau 8 tahun, saya ngajar di balik dinding rumah, di balik hijab seperti ini, lebih rapat lagi hijabnya, bahkan dari triplek gitu ya, rapat sekali tidak kelihatan. Jadi, tapi Masya Allah ternyata nilainya putri akhwat santriwati kita itu lebih tinggi daripada nilainya santriwan kita. Masya Allah itu dari tahun ke tahun, bahkan bukan cuman tahun ini terus atau sekali dua kalian, enggak, itu bertahun-tahun seperti itu. Ini luar biasa, Masya Allah. Tapi yang jelas ada sebagian para ulama membolehkan tadi, asalkan bukan melihatnya dengan nafsu dan syahwat. Melihat nafsu dengan syahwat. Melihat fotonya ustadz atau gambarnya ustadz atau videonya ustadz dengan nafsu, ini haram. Kalau sudah seperti itu haram. Makanya hendaknya sebenarnya cukup dengan dengarkan suara itu cukup. Nah, ada cerita, ini kejadian loh ummahat. Suami istri duduk di ruang tamu menyaksikan Roja TV. Suami istri ini, istrinya bilang sama suaminya, aku ridho kalau dita'adud sama ustadz ini. Bayangin, aku ridho kalau dita'adud, punya suami dita'adud sama suami saya kayak seperti ini. Ketepatan ustadznya yang ngisi itu namanya Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah. Ustadz Armen tahu ummahat. Ustadz Armen tahu ummahat. Banyak yang tidak tahu karena beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Suaminya senyum aja karena memang ustadznya sudah meninggal. Nah, jadi sampai segitunya Ustadz Armen ini. Dan beliau kalau menyampaikan nasihat dan petuah, Allahu Akbar, hati kita benar-benar dikorek habis benar sama beliau. Seringkali kita dibuatnya menangis. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini tidak boleh, kejadian seperti ini jangan sampai terjadi gitu loh. Karena dia melihat ya gitu. Ini tidak boleh. Saya ceritakan seperti ini tidak boleh dilakukan. Allah musta'an. Meskipun ustadznya sudah meninggal dunia. Taib.
Fil bad'i bi ghaddil basar, tidak boleh, kata Syekh, nggak boleh, baik melihat secara langsung atau lihat fotonya gitu ya. Ini nggak boleh, kata Syekh. Apalagi melihatnya dengan syahwat tadi. Nasallahu salamah wal afiyah. Fil bad'i bi ghaddil basari qabla hifdzil farji bad'un bi wasilatin minal wasail allati tuaddi al-muhafadzatu 'alaiha ila hifdzil farj. Kenapa sih didahului perintah dari Allah? Allah memerintahkan menundukkan pandangan mata terlebih dahulu sebelum menjaga kemaluan. Nah, karena mata ini wasilah yang menghantarkan orang untuk berbuat maksiat dengan kemaluannya. Jelas ya ummahat, mata ini wasilah yang bisa menghubungkan, yang bisa menyaranai, jadi sarana terhubungkannya maksiat, akhirnya turun ke kemaluan, akhirnya berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Fal mar'atu allati la tu'na bi ghaddi basariha mu'arridatan nafsaha lil khatar. Wanita yang tidak suka, tidak mampu menundukkan pandangan matanya, ini wanita dalam bahaya, kata Syekh. Lianna syaitan yastadrijuha syai'an fa syai'a, karena syaitan akan menggiring dia untuk berbuat maksiat setahap demi setahap, step by step. Walau ta'ammal al-insanu fi bidayati an-nisa'i al-fajirat allati ubtulina bil fawahish al-'azimah wajada anna bidayatahunna kanat min hadha al-qabil, imma annaha atlaqat libasahha al-'inan aw annaha akhadat tanzuru fil majallat al-khali'ah aw fi suwar al-majinah tasma'ul aghani al-azimah au nahwi dzalika min al-wasail muharramah. Kalau kita lihat, kalau kita renungi, kita cek sekarang ini, kita perhatikan, naudzubillah, maaf ini saya ucapkan, wanita-wanita penjual seks bebas ini, yang menjual dirinya, naudzubillah min dzalik. Ini tidak mungkin mereka melakukan seperti itu kecuali pasti ada mukodimahnya, ada awalnya. Kata Syekh, pasti ada awalnya. Bisa jadi dia karena suka mengumbar pandangan matanya. Bisa jadi dia sukanya karena melihat pada majalah-majalah yang blues, yang tidak bermoral, majalah-majalah bejat, majalah yang busuk, naudzubillah min dzalik. Atau sering melihat video-video, atau sering melihat gambar-gambar yang seperti itu, diumbarnya aurat, naudzubillah min dzalik. Atau karena dia suka menghibur dirinya dengan mendengarkan musik yang berbau dosa, cumbu rayu, naudzubillah min dzalik. Seringkali kan musisi itu kalau mendendangkan musiknya kan pasti ada video yang mengiringi dia, ummahat. Video perempuan cantik atau video laki-laki yang tampan begitu. Ini semuanya arahnya zina, ummahat. Arahnya ke sana. Dan yang lain sebagainya dari sarana-sarana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengarahkan seorang pada perzinahan. Naam, ila an asbahat bitilka darajah wal a'yadu billah. Akhirnya ya jadi orang yang di puncak kemaksiatan. Astaghfirullahaladzim wa na'udzubillahi min dzalik. Walihada bada Allah tabaraka wa ta'ala bidzikri wasilati min alwasail almuaddiyah lil fahishah. Wa fi hadha tanbih ala ghairiha fama kana mithluha yafdi ila alfahishah falahu hukmuha. Wa min dzalika sama'ul aghani muharramah wal ghina baridu zina wa tariqun muaddin ilaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sarana yang bisa mengarahkan orang pada perbuatan maksiat. Maka Allah perintahkan kita untuk menundukkan sarana tersebut, alat tersebut, yaitu pandangan mata kita. Dan ini juga memberikan perhatian kepada kita, tanbih, perhatian kepada kita, apa saja yang bisa mengarahkan
kita kepada perbuatan zina, maka haram hukumnya. Di antaranya mendengarkan musik. Kok musik ini jelas dalilnya ada. Jelas ini kok ini nggak usah kita sebutkan di sini, ada dalilnya yang mengharamkannya. Apalagi dia jadi sarana yang bisa menghantarkan seorang pada perbuatan zina. Musik jamaah. Para ulama mengatakan al-ghina bariduz zina. Lagu-lagu dan musik-musik. Lagu-lagu dan musik-musik. Lagu-lagu yang berbau cumbu rayu segala macam. Gombal, naudzubillah min dzalik. Ini bariduz zina, mengarahkan pada perzinaan. Wa ru'yatus suwari wal manadhir muharramah, dan melihat gambar-gambar, pandangan-pandangan yang diharamkan. Dan al-muhadatsat muharramah, obrolan-obrolan. Nah ini hati-hati nih, obrolan-obrolan. Awil hadis ma'an nisa al-mubtalayat, ngobrol dengan perempuan tanpa ada hajat, cekikikan, dilembut-lebutin obrolannya. Wahadil umur batilah, dan ini termasuk perkara yang batil. Semuanya bisa menjerumuskan orang dan menyeret seorang pada perbuatan zina. Tolong perhatikan ya umat. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Hifdzul farji min ahammi al-umur alladhi yanbaghi ay tu'na biha al-muslimah bittikhadhi kulli sababin yuaddi ila hifdhihi. Menjaga kemaluan termasuk perkara yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah. Hendaknya dia mengambil segala sarana yang dia bisa untuk menjaga hal yang satu ini. Wallati tahfadhu farjaha tanalu bidzalika alqaban syarifatan karimatan la tunalu illa bihifdhihi. Dan seorang wanita yang menjaga kemaluannya akan mendapatkan gelar, julukan yang amat sangat mulia, prestis, penghargaan yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan penghargaan, laqab yang mulia, julukan yang mulia bagi wanita muslimah yang pandai menjaga kemaluannya, tentunya tidak diberikan kepada mereka yang julukan tersebut tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang menyia-nyiakan kemaluannya atau menyia-nyiakan kehormatannya. Lihatlah ummahat yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita, dalam syariat kita seringkali disebutkan wanita yang muslimah itu dengan afifah. Usifat bil afifah. Afifah itu wanita yang mulia, yang menjaga kehormatan dirinya. Afifah ini wanita yang mulia yang jauh dari kemaksiatan. Itu afifah. Wal muhsanah, dalam Al-Quran sebutkan. Afifah ini sebutkan dalam Al-Quran juga. Muhsanah, terjaga. Wanita yang terjaga, bagikan mutiara yang terjaga. Masya Allah. Mutiara itu, ummahat, saya tanya, ada yang punya mutiara ya? Banyak ummahat yang punya mutiara. Kira-kira kalau punya mutiara yang harganya 350 juta satu, taruh di depan pintu atau taruh di sembarangan ventilasi atau apa gitu, apa gimana naruhnya ummahat? Taruhnya, masalah tempatnya aja harganya sudah 15 juta tempatnya aja. Masya Allah. Terus dilapisi dengan tempatnya itu ada lapisan emas dan peraknya. Terus dalamannya itu Masya Allah ada spon-sponnya dibungkus dengan sutra kelas nomor 1 dunia dari Jerman, limited edition. Masya Allah. Terus baru di situ ada mangkok kecil begitu buat naruh itu. Terus ditutup, terus ada kuncinya. La ilaha illallah. Terus ditaruh di mana lagi? Laci atau ditaruh di brankas ya. Masya Allah. Jadi kalau nyentuh itu berlapis-lapis dulu harus kita taklukkan. Buka dulu brankasnya, buka dulu pintu rumahnya, pintu kamar, brankas, baru kunci tadi. Susahnya karena mutiara ini suatu yang amat sangat berharga, bukan basing-basing, bukan murahan.
Coba kalau itu KW atau murahan, imitasi plastik dibulet, dijual di gantung-gantung di pinggir jalan. Ayo 15.000, 15.000, Masya Allah. Imitasi umat. You can see, you can touch. Bisa dilihat, bisa disentuh. Silahkan, silahkan. Bisa dicoba-coba juga. La haula wala quwata illa billah. Karena murahan. Tapi yang berharga, itulah yang terjaga. Disebutkan dalam Al-Quran sifat yang muhassanah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhassanah. Disebutkan dalam Al-Quran barrah, yang amat sangat berbakti kepada Tuhannya, kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifatnya seperti disifatkan kepada wanita-wanita terdahulu, seperti Maryam, Khadijah radhiyallahu taala anha, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam nas taqiyah, wanita yang bertakwa. Ila ghairi dzalika min al-awsafil karimah, dan lain sebagainya dari lakop-lakop, gelar-gelar yang disematkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan gelar yang mulia diperuntukkan untuk wanita muslimah. Gimana gelar-gelar seperti ini kok dirubah oleh wanita-wanita sekarang ini? La haula wala quwata illa billah. Dengan mereka melakukan banyak kefasikan, kemaksiatan, berzina, astagfirullahaladzim, menjual diri, la ilaha illallah, melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang bau busuk, astagfirullah, kemaksiatan yang nyata, dosa besar, menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Binatang aja jijik ya umat. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Diganti dia namanya, Masya Allah. Terus dia punya grup, punya komunitas, Masya Allah. Sosialita dia ikuti, Masya Allah. Bangga dengan itu. Koleksinya bukan kitab, koleksinya tas umat. Gincu koleksinya. Tahu gincu? Sidu, lipstick, Masya Allah. Parfum, anehnya bukan dipakai di hadapan suami, tapi kondangan baru dipakai. Astagfirullahaladzim. Musibah. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh buruk nama-nama kefasikan setelah keimanan. Seburuk-buruk nama kefasikan setelah apa? Setelah adanya keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku, bisa menjaga antara dua mulutnya, dua bibirnya, dan antara dua pahanya, maksudnya kakinya, aku jamin untuknya surga. Antara dua mulut apa? Dua bibir. Antara dua bibir ada apa, ummahat? Ada lisan, lidah. Ada lisan, Masya Allah. Ya ummahat, kebanyakan dosa yang menyeret orang pada nerakanya Allah, dosa lisan. Makanya Rasulullah SAW banyak hadis, kufa alaika hada, amsik alaika lisanak, kepada Mu'ad bin Jabal. Kufa alaika hada ya Mu'ad, pegang ini, jaga lisanmu ini. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Dalam riwayat yang lain. Ya Allah, ya ummahat, hati-hati kalau bicara ini ummahat ya, kepada anak, kepada suami, kepada akhwat yang lainnya. Hati-hati bicara ini, dijaga. Jangan kasar-kasar. Ya Allah, apa sih manfaatnya sok jagoan? Masa ummahat sok jagoan itu loh? Masa mau sparring tau ummahat? Mau smackdown gitu, kok kasar ngomongnya? Apa manfaatnya itu? Perempuan kita ini, apalagi kita ini seorang muslimah, dijaga lisan ini. Kok ngomong itu yang lembut, bau doa,
ucapannya doa, barakallahu fiik, masya Allah, sayakum bi khair, hayyakumullah wa bayyakum wa ja'al firdaus mathwaakum. Ucapkan doa-doa seperti ini, masya Allah, barakallahu fiikum, ahsanallah ilaik, barakallahu fiiki ya ukhti, ahsanallah ilaiki ya ukhti, hayyakillah, barakallahu fiik. Jangan ngomong, kok nggak bisa ngomong baik, lebih baik apa Ummahat? Diam, jangan teriak-teriak. Masya Allah, anak sering kajian nggak di mana-mana, di Pahali, nggak di Palembang, nggak di Lubuk Linggo, nggak di Sumatera Selatan yang pernah kita singgahi. Masya Allah, gaduh gitu umatnya, teriaknya banyak, teriak-teriak gitu umatnya, Kak. Suaranya keras sampai terdengar. Ini jangan sampai terjadi aib ya umat, aib ini. Jaga ini. Ini kok sudah ngerumpi, aduh, udah kumpul, ngobrol umat yang di sana, umat yang di sana, ngobrol umat sini. Di sana nggak cocok dengan sini, gap-gapan umat. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Amsik 'alaika lisanak. Lisan ini masya Allah, lidah yang gak bertulang ini, inna lillahi ya ummahat, kita berlindung pada Allah. Makanya lebih baik kita banyak menyendiri, baca kitab, baca Al-Quran, lebih baik daripada bergaul yang gak benar. Meskipun sama ummahat pengajian, tapi kalau obrolannya gak sesuai dengan apa yang dia kaji, jauhi kayak seperti ini. Jauhi obrolan sana. Mesti kalau ngobrol nyurhatin, ngobrolin suaminya, suamiku gini loh, ya Allah ya Rabb, selesaikan masalah Anda di dalam rumah Anda, nggak usah dibawa keluar. Kalau nggak bisa, baru dibawa keluar, cari orang yang terpercaya, nggak basing-basing milih orang yang bisa benar-benar bisa memberikan solusi. Masya Allah, ini jangan hati-hati tuh menyampaikan aib-aib rumah tangga. Hati-hati umat. Dan antara kedua kaki adalah kemaluan. Astagfirullah. Nasallahu salamul afiyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin dua hal ini, menjaganya dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku jamin untuknya surga. Naam. Wa hifdzul lisan sababun min asbabi hifdzil faraj. Masya Allah, Syekh mengatakan menjaga lisan termasuk di antara sarana untuk bisa menjaga, termasuk di antara sarana yang bisa terjaganya kemaluan kita. Terjaganya lisan menjadi sebab terjaganya kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fatakulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajadna." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi apabila ibnu Adam, anak manusia ini berada di pagi hari, maka seluruh anggota badannya mencela lisannya. Seluruh anggota badan si laki-laki tersebut, manusia tersebut, bukan laki-laki, anak Adam tersebut, seluruh anggota badannya mencela si lisan. Mencela si lisan. Seluruh anggota badannya mengatakan, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kami ini. Sesungguhnya kata kunci kami ini, maksudnya inti kami itu ada pada kamu, wahai lisan. Kalau engkau istiqamah, kami juga akan istiqamah. Kalau engkau menyimpang jalur, kami juga akan ikut menyimpang. Fal a'dha'u kulluha bima fiha al-farju tabu'an lilisyan. Masya Allah. Dan seluruh anggota badan seluruhnya mengikuti apa? Lisan. Demikian juga apa? Al-farj. Al-farju. Al-farj ini adalah kemaluan. Hati-hati, ada farju, al-farju itu kemaluan. Ada faraju, al-faraj. Ra-nya ada fathahnya, al-faraj. Itu solusi. Al-faraj itu solusi, jalan keluar. Jangan salah menyebut loh, umat.
Apalagi di hadapan orang Arab bisa ditampar kita kalau salah sebut. Indil farj ya Syekh, dikampar kita. Indil farj. Saya punya apa? Solusi insyaallah. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana farajan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi terbaik. Nah, gitu. Ini hati-hati, bahasa Arab ini salah harakat, salah makna. Wa kam min imra'atin mu'minatin salihatin afifatin syarifatin ta'ishu baina usratiha fil imani wa salahin wa taqwa faja'aha dhi'bun min dhi'ab fa ahsadaha bilisanihi. Ya Allah, jadikan perenungan ummahat. Syekh mengatakan, berapa banyak kita temui seorang wanita mukminah, salihah, menjaga kehormatannya, mulia, jauh dari kemaksiatan. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan keimanan dan kesalehan, ketakwaan luar biasa. Kemudian datang serigala. Ini serigala disebutkan di sini. Dhi'bun min dhi'ab. Datang seorang serigala atau seekor serigala dari serigala-serigala yang ada. Kemudian serigala tersebut merusaknya dengan lisannya, merusak si wanita tersebut dengan lisannya, dengan janji-janji gombal. Engkau adalah bagiku seorang bidadari, Masya Allah. Engkau bagikan purnama. Wah, segala macam lah. Tidak ada wanita di dunia ini seperti engkau, Masya Allah. Gombal lah pokoknya. Mengeluarkan bisanya ini serigala umat. Dengan lisannya digoda, digombalin. Wa akhadha imma abrul hatif wa ghayr yuhadditha bi kalamin raqiqin wa alfadin mughriyah. Ajib. Si serigala tersebut menyampaikannya entah itu lewat HP, lewat chat, atau WA, dikontak, dihubungi langsung, video call bisa jadi. Kemudian dia mengatakan, mengutarakan, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lembut, lafaz-lafaz yang menipu. Na'udzubillah min dzalik. Yang menipu, dan akhirnya tergodalah si miskinah wanita yang kasihan ini. Fa'afsada 'alaiha 'iffataha wa syarafaha wa karamataha. Kemudian si serigala merusak kehormatannya, merusak kemuliaan dia, dan merusak harga dirinya sebagai wanita mukminah. Dan ini banyak. Makanya serigala itu ummahat. Kok disebutkan serigala? Pernah saya sampaikan di sini. Serigala tidak pernah kenal apa? Pernah dengar kata-kata saya? Serigala tidak pernah kenal. Serigala tidak pernah kenal setia. Serigala tidak pernah kenal setia. Bahasa kerennya, adh-dhi'abu la ta'riful wafa. Serigala tidak pernah kenal setia. Mau ana ceritain tentang serigala umat. Serigala beneran ini ya, bukan serigala jadi-jadian loh ya. Bukan manusia serigala loh ya. Masih banyak lagi, ini masih panjang, nanti gak selesai-selesai sampai duhur ini. Kita selesaikan dulu, nanti baru cerita serigala. Taib, singkat aja, serigala itu kalau dia mencari buruannya, dia lihat dulu yang diburu itu apa. Kalau yang diburu itu kelinci, dia bersuara seperti suara apa? Kelinci. Dia panggil kelinci itu biar keluar dari sarangnya, dia mengeluarkan suara-suara seperti suara apa? Kelinci. Kemudian ketika keluar dari lubangnya langsung diterkam. Itu serigala. Cerdiknya seperti itu. Serigala tidak pernah kenal setia. Hati-hati ini. Ya, kalau ada punya putri, ada ikhwan yang datang, ya kan, tanya dulu, Anda serigala atau bukan mas? Gitu. Nah, langsung pamit, yaudahlah, nggak bakal nggak saya nginjak rumah ini lagi, gitu ya, nggak apa-apa, kan cuma tanya. Tapi ya jangan tanya kayak gitu, mungkin marah nanti. Taib,
Thumma inna siyaqal ayati ijtama' ala dhawabidin adidah 'azimah man tar'ah haqq ri'ayatiha wa tuhafiz 'alaiha tamamul muhafazah fa inha tusilha li hifdzil farj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara-cara bagaimana caranya menjaga kehormatan, dhawabit, trik dan cara-cara yang telah dijelaskan oleh syariat agama kita agar supaya kehormatan diri kita, kemaluan kita terjaga. Yang pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak menampakkan perhiasan mereka. Nah, ini cara menjaga kehormatan. Hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak pada dirinya. Apa yang tampak pada diri wanita yang boleh ditampakkan perhiasan tersebut di hadapan orang lain? Apa ummahat? Tangan. La ilaha illallah. Aurat ummahat, tangan. Pendapat mata, enggak. Yang jelas ya, ada perselisihan para ulama, ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan celak, ada yang mengatakan inai, tahu inai, pacar Arab. Tapi pendapat yang disepakati adalah jilbab, yaitu apa? Pakaian luar itu. Pakaian itu perhiasan. Pakaian itu apa? Perhiasan. Dalam Al-Quran disebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kalian hendak menunaikan salat di masjid. Perhiasan di sini maksudnya pakaian. Jadi pakaian yang perhiasan yang boleh tampak di hadapan laki-laki asing adalah pakaian. Ayuhati jismal mar'ati kamilan, yang menutup seluruh badannya wanita secara keseluruhan. Fa innahu la haraja 'alaiha fi. Dan ini tidak ada masalah kalau ini tampak. Wala taqata laha bi ikhfa'i, dan tidak mungkin, tidak bisa ditutupi pakaian ini. Walakin 'alaiha an tura'i fihi alla yakuna nafsu libas fitnah. Tapi harus diperhatikan, hendaknya pakaiannya bukan pakaian yang bisa menebar fitnah. Pakaian-pakaian untuk menebar pesona, biar orang itu seluruh mata memandang kepadanya. Tidak pakaian seperti ini. Bilad wa ba'dun nisa tantaki iba'atan muzayyanatan wa muzakhrafatan fiha fitnatun rijal. Di antara wanita ada yang pakai pakaian-pakaian yang ada hiasannya. Pakai baju yang besar juga, jubah, tapi perhiasannya itu bisa menarik pandangan orang. Nah, muzakhrafatan, karena banyak perhiasannya tadi. Fatakunu bidzalika mukhalifatan amrallah tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah. Sehingga dengan itu menyelisih perintahnya Allah Subhanahu wa taala kalau pakai pakaian yang berhias seperti ini, atau pakaian-pakaian yang bisa membuat orang terfitnah. Fa 'alaiha an tastash'ir wa hiya talbas hadhil iba'ah anha libasun hishmah wa laysat libasun tazayyun. Hendaknya seorang wanita sebelum pakai pakaian untuk keluar, perhatikan dulu niat Anda. Anda pakai pakaian untuk apa? Untuk menutupi aurat atau untuk pamer? Nah, makanya harus diperhatikan pakaian juga yang dipakai di luar itu benar-benar bukan pakaian yang untuk dipamerkan. Tidak ada yang bisa dipamerkan di situ gitu loh. Nggak ada perhiasannya, nggak ada manik-maniknya, rajutan-rajutan yang harga mahal, ikhlas, bukan begitu. Makanya hendaknya harus dicek dahulu sebelum kita keluar itu, ngapain kok pakai ini? Harus begitu. Oh, ini kalau ini bisa merusak niat, hati-hati ya ummahat. Mencuri perhatian orang, hati-hati ya ummahat. Makanya hendaknya pakaian yang kita gunakan untuk keluar adalah pakaian benar-benar bisa menutupi aurat kita dengan sempurna. Yang kedua, tahapan yang kedua ummahat, agar supaya terjaga kemaluan kita, wal yadribna bi khumurihinna, hendaknya mereka menjulurkan ke seluruh tubuh mereka jilbab-jilbab mereka, yaitu jilbab yang menutup seluruh tubuh seorang wanita. Fa idza kunna bi hadratir rijal ajanib yajibu ay yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna tughaddi wajhaha, tughaddi yadaha, wa tughaddi jismaha, wa tughaddi zinataha li alla taftina ar-rijal. Kalau seorang wanita hendak keluar dan dia akan bertemu dengan laki-laki yang asing,
maka wajib bagi dia untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab yang luas, yang tebal, yang bukan tipis, tidak semrawang. Dia wajib menutup wajahnya. Syekh juga termasuk dari ulama yang mewajibkan menutup apa? Wajah Syekh. Dan menutup tangannya. Nah, ini tangannya juga. Tangannya juga ditutupi, kata Syekh ini. Wa tughatti yadaha, menutupi tangannya. Saya cuma membaca aja ummahat. Nah, di alla taftinnar rijal bi zinatiha, agar supaya si laki-laki tidak terfitnah dengan perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Upaya menjaga kemaluan kita yang ketiga yaitu dengan tidak menampakkan perhiasan kita kecuali untuk suami. Nah, kecuali untuk suami. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatina. Al-ba'al az-zawj, suami. Karena wanita tidak ada syariat untuknya untuk memakai perhiasan. Tidak ada syariat bagi wanita untuk memakai perhiasan di luar rumahnya. Yang disyariatkan oleh syariat agama kita, wanita itu disilahkan untuk berhias sesuka dia, sebanyak-banyak mungkin, tapi berhiasnya untuk siapa? Suaminya. Ummahan, antum punya cuma 1 kilogram emas ya, pakai semuanya depan suami, tidak apa-apa. Kalau itu memang disukai oleh suami, apa-apa. Bahkan kalau itu semakin membuat keharmonisan, menambah keharmonisan rumah tangga, berpahala Anda berhias itu. Tidak ada perintah dalam agama untuk berhias bagi seorang wanita kecuali berhias di depan siapa? Suaminya. Allahu Akbar. Sekarang terbalik-balik ummahat. Ya Allah, di komplek anak kemarin tuh ada kondangan ummahat. Ya Allah, banyak peragawati di depan rumah saya tuh lewat, pamer baju, pamer perhiasan, semuanya dibawa perhiasan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cak mano ini? Apa dia? Mak mano gitu loh. Mak mano apa dia? Cak mano. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi sampai rumah sudah, suaminya cuma mencium bau bawang putih, wangi, ya sudah, khalas. Gimana mau harmonis ummahat? Gimana ummahat? Gimana suami bisa betah di rumah yang terdengar cuma teriakan, yang terdengar hanya cuma suara-suara yang ya Allah, sumbang yang gak enak didengar, tatapan mata yang tajam, Masya Allah. Kok ditatapkan ke Gunung Merapi meletus itu, karena berbau dengan kebencian. Na'udzubillah. Ini gimana mau hidup nikmat seperti ini? Ini tolong ini ummahat. Ini kita belajar ini. Dan tidaklah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suaminya. Dalam urutan pertama semalam itu, li bu'ulatihinna. Masya Allah. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatin au abaina, atau ayah mereka, atau ayah mertua, atau ini hanya boleh saja tampak dari auratnya dia, tanpa maksudnya nggak pakai hijab dengan sempurna, kelihatan dari anggota tubuhnya, dari lengannya atau betisnya kelihatan, nggak apa-apa kelihatan oleh mertuanya, dilihat oleh anaknya laki-laki, keponakannya sendiri, tidak ada masalah. Karena memang keponakan, ini mahram semuanya. Nah, adapun wanita, dan tidaklah mereka menampakkan, adapun wanita-wanita mereka, maksudnya adalah wanita muslimah. Di sini adalah wanita muslimah. Makanya boleh seorang wanita muslimah menampakkan auratnya di hadapan, atau tampak auratnya di hadapan wanita muslimah yang lainnya. Seperti mungkin nggak pakai jilbab kayak gitu, dilihat oleh wanita muslimah yang lainnya, tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Adapun wanita yang bukan muslimah, nah di sini sebagian para ulama mengharamkan menampakkan wanita muslimah, menampakkan sebagian dari auratnya atau tampak auratnya di hadapan wanita kafir. Tidak boleh dengan ayat ini. Ini pendapat sebagian para ulama, dan itu lebih aman menurut saya. Nah, kalau ada wanita yang bukan muslimah meskipun keluarga,
hendaknya Anda tetap gunakan hijab yang syar'i, paling enggak kalau enggak pakai cadar umpamanya, paling enggak hijab yang syar'i, bukan menampakkan lengan, perhiasan, kelihatan lehernya, enggak. Nah, itu tuh pakai hijab meskipun tidak pakai cadar. Nah, itu kok di dalam rumah. Tapi kok di luar rumah ya jelas harus lebih sempurna lagi dari itu. Wallahu taala alam. Aw ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak yang mereka miliki dari budak-budak laki-laki, nah, yang dia miliki, tidak apa-apa tampak dari perhiasan kita di hadapan mereka, tidak ada masalah, karena budak kita, budak. Karena budak ini posisinya amat sangat hina dan rendah sekali, bukan pembantu loh mahatnya, budak ini, budak. Biasanya budak ini ketundukannya luar biasa dan tidak berani macam-macam namanya budak dengan sayyidnya. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Tapi kok dia sudah bebas, bukan budak, maka nggak boleh lagi. Nah, nggak boleh lagi kita menampakkannya. Awit tabi'in tadi yang kita sebutkan, pengikut kita dari kecil tadi, sampai tua, sampai besar ikut kita. Dari kalangan laki-laki ini, alladzina yattabi'unakum wa yata'allaquna bikum minar rijal, yaitu orang-orang yang mengikuti kita, yang senantiasa bergantung dengan kita dari kecil, hidup bersama kita, dan tidak ada enggak ada kecenderungan syahwat kepadanya. Seperti kalma'tuh, seperti agak idiot mungkin. Orang idiot, ya. La yadri ma hunalika. Orang idiot, ya setengah gila itu. Atau ainin, impotent, dia nggak nikah juga. Dan dia sampai tua nggak nikah. Karena memang punya penyakit ini. Nasallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada kecenderungan kepada wanita. La fi farji wa la fi qalbihi. Tidak dalam kemaluan dan juga tidak dalam hatinya. Tidak ada kecenderungan sama sekali pada wanita. Fa inna hadza la mahdhura min nadharihi. Fa inna hadza la mahdhura min nadharihi. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Syekh mengatakan jadi harus orang-orang seperti ini umat, enggak sembarangan orang yang ikut kita. Orang-orang yang punya kekurangan, penyakit kebanyakan. Ini baru boleh kita tampakkan kepadanya. Kok hanya sekedar ikut dari kecil kita, tapi kok dia punya kecenderungan ke situ, tidak boleh. Tidak boleh. Kok dia waras, sehat maksudnya dia ada birahi, nggak boleh ini. Harus orang-orang yang orang-orang yang sakit. Ana mengikuti perkataan Syekh. Harus orang-orang yang sakit. Nah, tidak sebarang orang. Awit tifli atau anak kecil yang tidak paham auratnya wanita. Naam. Ini yang dikecualikan oleh syariat agama kita. Selain itu tidak boleh. Selain yang bukan mahram kita, selain dari mahram kita, tidak boleh kita tampakkan sedikit pun perhiasan atau aurat kita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan tidaklah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka untuk menampakkan perhiasan, menampakkan suara perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini juga termasuk perkara yang dilarang, tujuannya untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Naam, seorang wanita. Kemudian ya ummahat yang dirahmati oleh Allah, Syekh juga mengatakan, "Idza kanat talbasul hida' alladhi la sautun lahu sautun dil ka'ab al-'ali li an yudhil ajiz kadzalika." Termasuk dalam hal ini, termasuk dilarang untuk mengeluarkan suara ini, yaitu pakai sepatu yang ada suaranya umat. Sepatu terutama sepatu yang ada belakangnya tinggi itu loh. Apa itu? Hak tinggi loh. Cekluk gitu loh. Itu enggak diperbolehkan kita pakai. Itu diharamkan, di antara sebab diharamkannya bersuara.
itu bisa menimbulkan fitnah, dan perhatian fitnah itu bisa memancing gitu. Memancing laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, naudzubillah. Serigala-serigala tadi. Taib. Yang kedua, itu yang tinggi itu menyerupai wanita kafir. Itu bukan kebiasaan seorang wanita muslimah pakai seperti itu. Masya Allah. Ini harus hati-hati ummahat. Dan Syekh mengatakan, kenapa dilarang yang pakai sepatu atau sendal tinggi, yudhiru ajuzal mar'ah, karena bisa menampakkan juga pantatnya wanita. Ini ajuza itu bahasa Arab, ini artinya bagian belakangnya wanita, maksudnya pantat rata. Maka mereka berdirinya aja sudah, bentuknya udah beda. Emang biar dibuat gimana lah, yang jelas naudzubillah min dzalik. Susah saya untuk menerangkannya, tapi memang seperti itu. Ini perkara yang terlarang. Sebab yang ketiga dilarangnya menyerupai kaum wanita itu termasuk dari bentuk penipuan. Biar dikatakan tinggi, ya kan? Nggak boleh umat. Ya Allah, apa sih manfaatnya tinggi pendek? Apa sih manfaatnya? Apa? Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW tercinta, ibunda kita, yang keturunan Yahudi, pendek. Sifatnya yang dimiliki Sofia pendek, karena dia satu-satunya wanita Yahudi. Yang lainnya kan orang Arab semuanya, istrinya Rasulullah SAW. Dia pendek sendiri. Tidak ada manfaatnya, tidak ada beda-beda Rasulullah SAW. Sofia, kamu kok pendek sih? Coba kamu, nggak ada. Tidak ada ya umat. Bahkan ketika Aisyah menyindir Sofia dengan isyarat mengejek dia itu pendek, Rasulullah SAW langsung marah. Wallahi ya Aisyah, law muzija qawluki hada bima'il bahr lam tazajad. Kok seandainya perilaku, ucapan kamu, penghinaan kamu kepada Sofia itu dicampur dengan air laut itu akan tercemari dengan perkataan kamu. Ya Allah. Makanya hati-hati ummahat, ini perkara ini bukan main-main. Hendaknya dijaga adab dan akhlak seorang wanita muslimah. Ayat penutup dari surat An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman kepada Allah agar supaya kalian beruntung. Syekh mengatakan, faman kanat mudayyi'atan mufarritatan faltubadir litaubah litakuna min hizbillahil muflihin. Barang siapa yang pernah melakukan dosa-dosa yang kita sebutkan di atas, mengumbar aurat segala macam, ya, menampakkan perhiasan segala macam, mendengarkan musik, naudzubillah min dzalik, pacaran, ayo pacaran. Lu pernah pacaran, temuan malam minggu, bertobatlah kepada Allah. Nggak usah ya tetap diingat. Bahkan selalu diingat agar supaya kita semakin banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sesali diri. Ya sudah terjadi, ya sudah, tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagusnya agar supaya kita itu pandai beristighfar dan bertobat, ingat dosa yang pernah kita lakukan, agar supaya kita termotivasi untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya langsung di anu aja, sampaikan. Sebelum ana tutup, tadi sudah saya ceritakan tadi masalah dhi'ab la ta'riful wafa. Serigala itu tidak pernah kenal apa? Setia. Dan contoh yang lain dari perilakunya serigala, dia itu kalau tidur ummahat, dia itu kalau tidur pura-pura tidur ummahat. Itu matanya itu nutup tapi satu buka. Satu matanya tutup, satunya apa? Buka. Untuk menarget apa? Menarget buruannya. Nah, seperti itu. Ini sifat yang tidak terpuji, sifat tercelanya.
Ad-Dhi'ab, serigala, dan hanya serigala ummahat. Dan hanya apa? Serigala yang memiliki sifat seperti itu. Kalau anjing, enggak anjing. Anjing tidak. Anjing setia anjing itu. Tapi jangan juga jadi laki-laki anjing. Jangan. Naudzubillah, mau jadi laki-laki anjing. Nah, binatang yang terkenal kesetiaannya juga himar. Himar, apa itu himar ummahat? Keledai. Itu setia itu. Nah, maka jadilah orang-orang seperti keledai. Nah, dalam kesetiaan maksudnya, dalam kesetiaan. Anjing juga, orang Arab menyebutkan anjing termasuk binatang yang memiliki kesetiaan yang tinggi. Allah musta'an. Pertanyaannya cukup, sudah cukup. Cukup. Taib, tadi sudah kita jelaskan tolak ukurnya laki-laki yang tidak memiliki kecenderungan kepada syahwat. Tadi sudah kita, laki-laki yang ma'tuh, yang memiliki penyakit ummahat, yang memiliki penyakit. Saya ralat omongan saya tadi. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh. Laki-laki yang memiliki penyakit seperti impoten, yang agak mungkin yang idiot tadi, gak ada kecenderungan kepada perempuan, idiot. Nah, atau inin itu ya impotent. Itu ukurannya. Bukan sembarang orang, bukan sembarang orang. Tolong ummahat dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana anjurkan ummahat kalau nulis pertanyaan tidak usah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, pakai bahasa Arab karena ada Allahnya di sini. Ini adalah lafzul jalalah, ini Allah yang maha agung, nama yang mulia. Habis ini kadang-kadang saya taruh di sampah kadang-kadang. Karena mungkin anak koleksi pertanyaan ini ummahat. Nah, kalau dikoleksi besok jadi Soekarno-Hatta, alhamdulillah ya kan. Nah, tahu Soekarno-Hatta kan? Nah, yang merah jambu, masya Allah. Ustadz, anak mau bertanya bagaimana mengatasi stres ibu rumah tangga dan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Dan kalau kita berbeda pandangan dengan suami tentang kajian Islam seperti suami merayakan Maulid. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Yang pertama ummahat, anak ingatkan anak ingatkan ayat dalam Al-Quran. Ummahat, tolong ini ngeramai sendiri ini ummahat. Suaranya ummahat ini, masya Allah, masih ada ustadz di sini. Tapi suara wanita itu aurat. Al-mar'atu aurat. Hati-hati ummahat. Tapi ana anjurkan pada ummahat yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak takwa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadahnya, hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya Allah tunaikan. Kemudian tunaikan hak-haknya suami dengan sebaik-baiknya. Aina anti minhu. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, amutazawwijatun anti, kamu bersuami tidak? Si wanita tersebut menjawab, iya ya Rasulullah, aku bersuami. Bagaimana sikap kamu pada suamimu? Kemudian dia menjawab, aku senantiasa menaikkan haknya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya suami itu adalah surga dan nerakamu. Tolong ini ditunaikan haknya suami dengan sebaik-baiknya. Dan tuntutlah hak anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergauli suami dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau anda orang yang sudah ngaji dan memiliki ilmu. Tampakkan harus sudah ngaji, harus ada perubahan, diamalkan ilmu yang kita miliki selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Adapun suami yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda atau masih
melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan agama seperti bid'ah dan yang lainnya. Dan ini memang butuh ummahat, diskusi. Kalau umpamanya tergantung, kalau suami Anda suka diskusi, ajalah diskusi. Karena orang beda-beda. Kalau suami Anda sukanya membaca buku, berikan hadiahin dia buku akidah, buku-buku ahli sunnah wal jamaah. Baru nanti masuk ke situ, bertahap. Jangan langsung kasih bid'ah maulid, jangan begitu. Bisa nanti nggak ketemu nanti. Pelan-pelan, ilmiah. Tunjukkan kitab-kitab kita, hadiahkan tuh kitab yang berbobot keilmiahannya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang terakhir Anda anjurkan anti bersabar. Mungkin di situ ujian anti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah ya ummahat, banyak cerita-cerita akan keluh kesah seorang wanita dalam menghadapi kezaliman suaminya, tapi dengan kesabarannya Allah bukakan hati suaminya. Allah berikan hidayah kepada suaminya, karena hati ini nggak ada yang tahu. Ini hati ini yang punya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu doakan, ini yang terakhir. Sabar, doakan untuk suami kita, terutama ketika kita bangun malam, di malam hari, doakan ummahat, doakan. Dan doa ini termasuk hadiah yang istimewa untuk orang yang kita cintai. Bisa jadi hati beliau terbuka dan menerima kebenaran yang kita sampaikan. Allah ta'ala alam. Iya, ya ummahat, itulah ummahat. Masalah ini 7 hari sedekahan, 40 hari, 100 hari, ini semuanya bid'ah yang sesat, yang dilarang oleh agama kita. Ini asalnya tahu enggak ummahat? Dari orang Hindu ini ummahat. 7 hari, 40 hari, 100 itu orang Hindu ummahat. Enggak percaya, tanya sama orang Hindu kalau punya tetangga orang Hindu. Nanti, bener, kok perlu diajak suaminya itu? Tanya sama orang Hindu. Benar, itu orang Hindu melakukan seperti itu. Ini yang cerita biksunya orang Hindu, yang cerita yang masuk Islam. Nah, jadi ini bukan kebiasaannya Islam, bukan syariat agama kita, Allah musta'an. Nah, ini cukup mencerahkan. Makanya ketika biksu ini berdakwah setelah masuk Islam, memerangi bid'ah, dia mau dibunuh Jawa Timur kemarin. Mau dibunuh sama orang Jawa Timur. Akhirnya beliau pindah sekarang ke Jawa Tengah sekarang. Nah, Allah musta'an. Apakah perkara yang dilakukan oleh orang tua sewaktu masih hidup muda dahulu seperti tabiat perilaku yang pada anaknya? Insya Allah enggak, tidak ada hukum istilahnya. Apakah dosa yang dilakukan oleh orang tua itu bisa mengimbas kepada anak yang sudah meninggal? Wallahu ta'ala a'lam. Selama anak kita lindungi, selama anak ini kita lindungi dan kita arahkan kepada tauhid, kepada sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah, dan mereka dalam keimanan, insya Allah tidak akan sampai ke anak. Bisa jadi bahkan doa mereka akan bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, selama bukan dosa syirik. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat anaknya adalah anak yang saleh. Anaknya adalah anak yang saleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Saleh di sini ya bertauhid, komitmen dengan sunnah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya manusia. Wallahu taala alam. Kok ya tulisannya sama semuanya? Jangan-jangan satu pertanyaannya banyak ini. Jangan begitu ummahat. Ini mendolimi ustaz. Nah, menyalahi pembeli saat. Bagaimana kalau dalam melayani pembeli saat berdagang, terutama kadang-kadang laki-laki yang membeli belanja tidak mungkin bertatapan, hanya menunduk saat. Apalagi kita tinggal di Indonesia, kebanyakan wanita pekerjaan
wanita yang mengerjakan pekerjaan wanita. Nah, iya, inilah ummahat negeri kita, la haula wala quwata illa billah. Semuanya yang melakukan wanita sekarang ini. Kasir, semuanya, bengkel aja sekarang kasirnya yang jaga wanita, semuanya. Dan inilah triknya musuh Islam untuk menjerat wanita-wanita kita, mengeluarkan dari tempatnya yang mulia. La haula wala quwata illa billah. Eksploitasi wanita, penjualan, perdagangan wanita ini luar biasa. Ini berat, tapi tetap kita harus menundukkan pandangan mata, karena ini perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa juga beli tanpa melihat dia, bayar tanpa melihat dia. Sekarang apalagi kok beli di belanja, umumnya di supermarket kecil di sekitar kita ini, tinggal ngambil barang, taruh, sudah, nggak pakai ngomong, sudah, nggak pakai ngomong, nggak perlu lihat dia. Bisa tetap kita tundukkan pandangan mata, wajib hukumnya menundukkan pandangan mata. Nah, terkadang kita wanita kalau pas lagi ambil jemuran di luar pakaian, di luar, di jemuran di luar, pakaian kita sudah lengkap dengan hijab besar, cadar. Tapi kadang kalau buru-buru sudah turun hujan, tidak sempat lagi pakai kaos kaki. Kan tidak ada orang umah di situ, misalnya. Kan tidak ada orang. Jazakallah khairan. Kan tidak ada orang. Mau nggak dilihat, kan ada. Enggak, ini mungkin kayak rumah saya kan ada pagernya masalahnya. Maksudnya gimana? Apakah benar-benar terbuka begitu di luar? Naam. Kalau hujan begitu ya. Wallahu taala alam. Tidak mesti harus pakai kaos kaki selama bajunya menutupi apa? Baju kita, jubah kita menutupi kaki kita. Tidak mesti harus pakai kaos kaki. Nah, yang penting tidak kelihatan kakinya. Bisa dengan jalan menunduk biar dia agak ke bawah. Gimana caranya? Nah, yang jelas itu aurat. Kalau itu di situ benar-benar ada laki-laki, tidak boleh tampak ya ummahat. Tapi kalau nggak ada laki-laki mungkin aman, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada laki-laki di situ tetap harus ditutupi itu. Nah, kalau tidak ada laki-laki, tidak ada masalah insyaallah. Nah, wallahu ta'ala alam. Ana punya saudara laki-laki yang suka bermain game. Yang ana tanya, game tersebut banyak gambar-gambar perempuan yang terbuka auratnya. Saudara anak ini bahkan sering bertengkar dengan istrinya karena hal tersebut. Bagaimana cara menasihati saudaranya? Ya, ini dah penyakit ummahat. La haula wala quwata illa billah. Seringnya ana enggak suka karena beliau lebih tua dari ana dan beliau juga sudah ngaji sunnah. La haula wala quwata illa billah. Ini belum ngaji ini ummahat ini. Ini salah ngaji jangan-jangan ini ummahat. Nah, ini kalau sudah ketagihan game ummahat, saya tidak tahu ini obatnya apa. Kelihatannya harus direhabilitasi kelihatannya. Direhab. Orang ketagihan game ini ngeri loh ummahat. Demi Allah ngeri. Ngeri ummahat. Saya juga pernah lihat orang seperti ini. Jemput anaknya, semuanya udah pulang semuanya di sekolahan kita di Kutab itu. Anaknya itu dibiarin suruh main dulu, pokoknya main apalah pokoknya. Dia karena pengen habisin apa permainan gamenya dulu, belum game over, nunggu game over apa namanya? Game over apa namanya itu? Game over, nunggu itu. Ini ngeri ini umat. Wallah harus diruqyah sebenarnya orang seperti ini. Harus diruqyah. Ustadz Umar bilang aja, salam dari Ustadz Umar. Antum harus diruqyah akhi, gitu aja. Ini gimana ini? Malu ana dengernya kok udah ngaji seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, waktu ini amat sangat berharga loh ummahat. Waktu ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Ini dah jam 11 lebih 7. Kejar-kejaran kita dengan waktu. Orang membuang waktu dengan percuma, dengan sia-sia, dengan enaknya aja. Ya Allah. Kok enggak? Ana heran juga orang itu menyanyikan waktunya. Apalagi sudah itu jelas-jelas bermaksiat dia.
bukan cuma menyanyiakan waktu, bermaksiat karena aurat wanita terlihat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, harus bertobat ini, suruh dia bertobat, suruh banyak istighfar pada Allah, sibukkan diri dengan amal saleh, baca kitab, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, itu lebih bermanfaat daripada hal seperti itu. Takut, hendaknya orang seperti ini bertakwa kepada Allah. Anak juga takut kepada Allah, takutnya yang kepada Allah. Kalau dia benar-benar orang yang ngaji, takut sama Allah Azza wa Jalla, sudah. Afwan Ustaz, bolehkah kita gulu kepada seorang guru, baik itu ustaz atau ustazah? Contoh, saya senang dengerin kajiannya Ustaz A, saya tidak mau dengerin ceramah saya. Tidak boleh. Gulu sama orang tidak boleh, siapapun orangnya. Anak kalau dengan ustaz itu megang banget anak. Maknyes banget kalau dengerin suaranya ustaz itu. Kalau tidak lain aku tidak lah, kurang megang aku. Bahasa-bahasa seperti ini dibuang di sampah jemaah. Hati-hati seperti ini. Ini fitnah. Fitnah. Kalau ada ustaz bulan, wah ya Allah, ribuan orang datang. Kajiannya Umar Al-Fanani tidak ada yang datang. Tidak ada masalah bagi anak. Tapi ini kenapa? Karena harus beda-bedain. Datang ya ummahat, ya akhwat. Kita bukan melihat orangnya, bukan siapa yang ngomong. Dengarkan apa yang disampaikan. Catat apa yang disampaikan. Jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya nggak jadi belajar kita. Kalau Anda pengen tahu kekurangannya Umar Al-Fanani, duduklah dengan selain Umar Al-Fanani. Kalau Anda pengen tahu kekurangannya ustadz yang lain, duduklah dengan ustadz yang lain lagi. Semakin banyak guru Anda, semakin banyak ilmu Anda, insya Allah. Dengan semakin berkembang Anda dalam menuntut ilmu. Seringkali mendengar kehidupan sehari-hari, Ustaz, banyak sering mengatakan dia mah orangnya baik, mulutnya aja yang seperti itu. Masya Allah. Ya itu kan, anak tadi kan sudah saya sampaikan. Tapi hatinya baik. Bagaimana ini Ustaz? Apakah pernyataannya seperti itu benar? Suka sedekah tapi mulutnya kasar, atau bicara suka menyakiti perasaan orang lain? Enggak benar ini. Ya ummahat, Masya Allah, lisan ini luar biasa ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, min syirari khalqillah man wada'ahu an-nas itaqa'a min fuhshihi itaqa'a min lisanihi. Dalam riwayat, seburuk-buruk hambanya Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut akan kejahatan lisannya. Ini seburuk-buruk hamba Allah, seburuk-buruk hamba Allah. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat, seburuk-buruk hamba Allah yaitu orang yang dibaiki sama orang karena takut orang ini akan lisannya. Dia baiki dia biar dia tuh nggak nyakiti gitu. Ini seburuk-buruk manusia. Orangnya akhlaknya buruk, sukanya menyakiti orang. Akhirnya orang-orang yang di sekitarnya tuh berusaha untuk baikin dia gitu loh, Mat. Biar dia tidak menyakiti dengan lisannya, mendolimi orang dengan lisannya. Dia dibaikin ini. Inilah orang-orang yang jahat, orang yang lisannya seperti ini, yang suka salitul lisan, na'udzubillah min dzalik. Lisannya itu bisa menembus segala sesuatu. Orang ini seburuk-buruk manusia yang dibaikin orang karena orang takut akan keburukannya. La haula wala quwata illa billah. Bukan dibaikin orang karena kebaikannya, bukan. Karena orang takut sama dia. Ini seburuk-buruk orang nih seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ummahat. Lisan kita seorang mukmin. Makanya anak anjurkan ummahat ini jangan banyak ngerumpi. Pertama ini, jangan banyak arisan. Jangan banyak ngerumpi ummahat. Kajian tiap hari kajian ummahat ini. Habis kajian ngerumpi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai langsung pulang ummahat. Selesai sudah pulang. Jangan lama-lama di luar rumah. Anda perempuan,
Di rumah ada orang-orang yang harus Anda juga haknya harus Anda tunaikan. Masalah riba. Suami saya bekerja di koperasi BUMN. Selain simpan pinjam koperasi tersebut juga bergerak di bidang minimarket, apotek, laundry, simpan pinjam serta sewa laptop. Bagaimana hukumnya pekerjaan tersebut dan bagaimana kami harus menyikapi ummahat? Wallahu taala alam. Ana tidak berani menjawab. Tanyakan kepada Ustaz Irwandi Tirmidzi atau Ustaz Dr. Ali Misri atau yang lainnya, Ustaz Arifin Badri mungkin. Ana tidak tahu pertanyaan, ana enggak tahu jawabannya. Wallahu taala alam. Yang jelas ini pertanyaan yang penting. Ana anjurkan tanya kepada asatidzah seperti mungkin Ustaz di Roja TV, mungkin layangkan pertanyaan kepada mereka, atau Ustaz Irwandi Tirmidzi mungkin, atau Ustaz Ibnu Hajar di Palembang ini. Ana nggak berani menjawab ummahat. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang terakhir ini agak lucu ya, Ana. Saya ini bukan pujangga ummahat. Mohon penjelasannya Ustaz tentang wanita yang mencintai dalam diam. Apa ini maksudnya mencintai dalam diam? Ini Ana nggak paham pertanyaannya. Wallahu taala biasa baik itu. Jelaskan aja pertanyaan mencintai dalam diam ini. Tanyakan aja ke ustazah. Saya nggak punya bahasa-bahasa seperti itu. Dan ini bukan bahasa saya seperti ini. Dan Anda nggak paham. Demi Allah Anda nggak paham. Jujur Anda nggak paham. Mencintai dalam diam. Maksudnya diam-diam mencintai gitu. Hati-hati ini. Ini syaitan. Bisa syaitan ini. Hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Nah inilah repotnya kalau sering buka HP. Nah, ini sukanya gabung nama sosialita. Nah, ini suka seling jalan-jalan di mall. Hati-hati. Jingok kanan, jingok kiri. Hati-hati ummahat. Nah, dalam Al-Quran wanita itu dalam Al-Quran disifati loh. Hanya untuk wanita loh ini. Sifat ini hanya untuk wanita yang beriman. Lu'lu'il maknun, mutiara yang terjaga. Subhanallah. Mutiara disebutkan. Bidadari surga itu ibarat seperti mutiara yang terjaga. Allah. Qasiratut tarfi atrab. Qasiratut tarfi. Sifatnya bidadari, mereka menundukkan pandangannya itu pendek. Pandangannya hanya kepada suaminya. Subhanallah. Pandangannya kepada suaminya, maksudnya yang penghuni surga tadi, yang dia diperuntukkan untuknya, hanya untuk itu, matanya itu hanya tertuju pada suaminya yang di surga tersebut, enggak ke yang lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tidak tahu apakah ada wanita seperti ini sifatnya, seperti mutiara yang terjaga. Ini cukup insyaallah. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.